Oke, kali ini kita akan lanjut ke tutorial yang berikut, yaitu menghitung nilai normalitas menggunakan teknik KS atau Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, seperti biasa, kita buat datanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat data, contohnya pengaruh narkoba terhadap remaja. Di sini kita akan membuat tabelnya. Tabelnya itu ada tabel X dengan kodenya dan Y dengan kodenya. Setelah teman-teman sudah membuat datanya, teman-teman pindah ke IBM SPSS. Tetapi ada sedikit catatan ketika teman-teman membuat tabel untuk perhitungan nilai normalitas menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov. Data atau nilai yang teman-teman buat tidak boleh lebih dari angka 50. Demikian catatannya. Lalu kita masuk ke IBM SPSS. Setelah masuk ke IBM SPSS, kita pindah ke variable view dan masukkan namanya. Di sini nama yang pertama kita masukkan variabel X atau variabel terikatnya, yaitu narkoba X. Lalu yang kedua itu Y atau variabel terikatnya ya. Di sini kita buat narkoba, kita remaja. Setelah teman-teman mengisi semua kolom yang ada, kita lupa alignmentnya, kita harus buat ke center ya, supaya jangan susah. Setelah teman-teman membuat atau memasukkan data di variable view, kini teman-teman pindah ke data view. Setelah teman-teman membuat atau menginput datanya, mengisi kolom-kolom yang ada di variable view, teman-teman masukkan data yang ada di Excel. Kita masukkan sesuai dengan variabelnya ya. Variabel X itu untuk narkoba, maka kita copy, kita pindahkan ke narkoba, paste. Setelah itu lanjutkan ke remaja, yaitu variabel terikat atau variabel Y. Setelah teman-teman sudah memasukkan, mempaste, menginput semua datanya ke dalam data view IBM SPSS, di sini yang kita harus cari pertama kali adalah kita harus memunculkan unstandardized agar perhitungan menggunakan teknik KS atau Kolmogorov-Smirnov ini boleh berjalan dengan baik. Caranya adalah teman-teman klik Analyze, lalu teman-teman cari menu Regression. Setelah teman-teman melihat menu Regression, teman-teman klik yang menu bagian linear. Klik. Di sini akan muncul dua menu, yaitu dependent dan independent. Dependent itu variabel terikat dan independent adalah variabel bebas. Maka kita masukkan remaja sebagai variabel terikat dan narkoba sebagai variabel bebas. Setelah itu teman-teman jangan klik OK dulu, teman-teman pilih di bagian save. Pilih di bagian save, nanti akan banyak muncul menu predicted values, residual, distance, influence statistics, prediction interval. Teman-teman ke bagian residuals dan pilih unstandardized. Ya, setelah teman-teman sudah mengklik unstandardized, teman-teman klik continue dan klik OK. Nanti akan muncul ya. Tetapi ini belum akhir dari tutorial ini. Kita kembali lagi ke dalam, nanti akan muncul residualnya. Nah, residual yang muncul ini, setelah muncul residualnya ini, teman-teman klik Analyze lagi. Klik Analyze, lalu teman-teman pergi ke cari menu non-parametric test. Lalu klik Legacy Dialogs dan teman-teman pilih yang One Sample KS. Itu adalah teknik perhitungan Kolmogorov-Smirnov. Lalu klik. Nah, dari yang
menu muncul ini, test variable list ini, teman-teman masukkan unstandarized atau residual yang muncul di tabel ketiga ini ya. Teman-teman masukkan. Setelah itu teman-teman klik OK. Ya. Nanti di sini akan muncul hasilnya. Nama tesnya itu NPAR test. Itu one sample Kolmogorov-Smirnov test. Teman-teman lihat di bagian assumption, yaitu detailed. Itu unstandarized residualsnya adalah 0,138. Dan di sini ada keterangannya jelas. Yang A, test distribution is normal. Yang B, calculated from data. Dan yang C, Lilly force significance correction. Nah, teman-teman di sini, ketika teman-teman sudah melihat datanya, kita perlu melihat syarat perhitungan dari Kolmogorov-Smirnov test ini. Syaratnya adalah apabila data yang teman-teman hitung menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov ini lebih dari 0,005, maka data teman-teman bisa dikatakan sebagai normal. Dan sedangkan apabila data atau hasil data yang teman-teman sudah tes itu di bawah 0,005, maka tidak dapat dikatakan sebagai normal atau ada kekeliruan. Demikian tutorial kita kali ini. Terima kasih.